Apa kabar teman-teman semua? Gimana puasanya? Semoga selalu diberikan kesabaran ya. Jadi beberapa waktu lalu gue itu ikut kelas yang diadain sama Percik yang bermateri itu Bunda Nurul. Beliau itu Sekjen AILA Indonesia, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia. Bahasannya mengenai tentang tinjauan kritis terhadap cedau. Oh ya, BTW, Percik ini panjangannya tuh perempuan cinta keluarga ya teman-teman. Teman-teman bisa cek Instagramnya di @percik.id. Oke, back to kelas yang gue ikutin teman-teman, tinjauan kritis terhadap cedau. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, cedau ini tuh kepanjangannya itu Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women. Ini adalah sebuah kesepakatan teman-teman. Kesepakatan apa? Kesepakatan tentang hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak perempuan. Lalu konvensi ini tuh dia itu mendefinisikan tentang prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma, dan standar-standar kelakuan. Dan juga di konvensi ini ada tuh tentang kewajiban bagi negara-negara peserta konvensi bersepakat untuk memenuhinya, dan actually Indonesia itu termasuk negara yang menyetujuinya. Oke, background story-nya, Cedau ini disahkan oleh PBB teman-teman. Cedau ini lahir dari feminist worldview. Nah, teman-teman pasti tahu kan betapa bahayanya worldview ini. Pembahasan tentang feminisme itu udah dibahas di episode spesial sebelumnya bareng Uni Anila Gusfani. Teman-teman bisa cek lagi. Feminist worldview teman-teman menganggap bahwa perempuan di seluruh dunia ini itu mengalami diskriminasi. Menurut mereka, perempuan itu terdiskriminasi karena pertama, patriarki. Para feminis ini menganggap bahwa dunia atau keadaan sosial kita itu yang didominasi oleh laki-laki menjadi akar penyebab perempuan-perempuan itu terdiskriminasi, di mana laki-laki yang menjadi pemegang kekuasaan di rumah maupun di masyarakat itu membuat atau menempatkan wanita menjadi warga kelas di bawah kekangan laki-laki. Tapi kan ya ini mah di barat aja ya, di peradaban Islam mah nggak terjadi gitu. Justru Islam datang memuliakan perempuan di saat negara barat sedang gelap-gelapnya. Justru peradaban Islam itu bergelimang cahaya. Teman-teman coba search tentang Lady Mary Wortley Menteguh, teman-teman akan menemukan betapa timpangnya perlakuan kondisi perempuan di barat dibandingkan dengan di peradaban Islam. Yang kedua teman-teman, kenapa menurut feminis perempuan-perempuan itu mengalami diskriminasi? Karena norma sosial dan norma budaya yang ada itu bias gender. Mereka menganggap norma-norma sosial dan norma budaya itu gak memihak kepada perempuan, bahkan merugikan perempuan. Sifat-sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan itu dianggap sebagai sebuah konstruksi dari norma-norma sosial dan budaya yang diskriminatif. Norma sosial dan budaya ini kan lahir di barat ya, dengan kondisi wanita di barat dan pada masa itu memang mendapat perlakuan yang diskriminatif gitu. Ya inilah feminis gitu. Mereka menganggap apa yang terjadi kepada mereka terjadi juga kepada semua perempuan di belahan bumi lain. Padahal kan enggak gitu. Yang ketiga, ajaran agama. Menurut feminis, ajaran agama ini diskriminatif. Mereka menganggap agama itu bahkan sebagai sebuah sumber masalah. Mereka menganggap terjadinya diskriminasi disebabkan bahwa banyak peraturan-peraturan agama yang menyebabkan diskriminasi. Halo sister, agama yang mana kan gitu. Lagi-lagi sukanya nyama-nyamain. Ya kalau di barat kan memang gitu ya teman-teman. Gue pernah ikut kelas feminis kelas. Gue lupa diadain sama Percik atau siapa gitu, gue lupa. Jadi di feminis kelas itu temen-temen ini kelas yang menurut gue rekomend buat temen-temen harus ikut,
Karena di kelas ini kita akan kupas tuntas tentang feminisme, background story-nya, kenapa bisa ada feminisme, terus ya tadi background story, historinya, kenapa sih perempuan-perempuan itu meminta feminisme, meminta kesetaraan gender. Karena dia itu lahir dari memang kondisi sosial masyarakat yang memang diskriminatif, dan itu adanya apa di barat, teman-teman, dimana dengan kondisi sosial di barat lalu dengan otoritas keagamaan yang memang diskriminatif terlebih terhadap perempuan ya, bahkan perempuan itu dianggap sebagai benar dari makhluk kelas 2 di bawah laki-laki gitu, bahkan laki-laki itu bisa mempunyai otoritas penuh terhadap perempuan kayak gitu. Nah ini menurut gue, teman-teman, coba gue belum tahu ada gak apa ada info kelas baru lagi. Ini udah sampai batch berapa ya, gue batch pertama udah sampai batch 6 seingat gue kayak gitu. Teman-teman coba search aja di Instagram, itu ada feministclass.id ya Pak kalau nggak salah. Nah itu rekomen banget buat teman-teman ikut, jadi di situ akan membahas tuh historinya feminis. Oke, back to Cedau lagi ya, kritis terhadap Cedau. Ya Cedau ini at the end, karena tadi kan, karena basic beliefnya dia tuh, worldview-nya dia tuh menganggap bahwa perempuan yang ada di dunia itu mengalami diskriminasi karena tadi yang gue sebutin di atas karena patriarki, karena norma sosial dan norma budaya yang bias gender, lalu kan ajaran agamanya yang diskriminatif kayak gitu. Akhirnya mereka membuat Cedau ini, teman-teman, dan Cedau ini adalah peraturan internasional. Yang tadi gue bilang Indonesia itu bersepakat untuk memenuhi peraturan ini kayak gitu. Dan bahayanya di mana? Ya bahaya, teman-teman, karena peraturan ini akan menabrak apapun kalau dipandang menurut peraturan ini, Cedau ini, selama itu menghambat kemajuan wanita, maka apapun itu, entah itu peraturan agama, peraturan adat, norma hukum sosial, selama itu menghambat kemajuan wanita, maka itu harus ditenggelamkan. Dan pertanyaannya adalah, kemajuan seperti apa yang Cedau inginkan?